Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik kita siang ini adalah membahas mengenai pungutan ya. Jadi kalau kita membaca atau melihat wacana hari ini mengenai pungutan, di mana salah satunya adalah pajak. Dikatakan selalu ada dua pendapat, ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Nah, tapi semua wacana yang berkembang itu tidak secara jernih mendudukkan persoalannya dengan komprehensif lah, dalam arti bahwa kita tahu memang ada pungutan yang halal, ada pungutan yang haram, gitu. Tetapi menyamakan atau mendudukkan masalah ini hanya dengan istilah dalam kategori pajak, maka itu menjadi sangat misleading, sangat menyesatkan, karena justru istilah pajak itu harus didudukkan dalam posisinya di bawah syariat Islam. Karena itu saya menggunakan istilah pungutan. Jadi sebagaimana kita pahami, posisi hukum dari sesuatu persoalan itu harus dilihat dulu pertama kali ada pada nas, yaitu yang paling pokok nas dalam Al-Quran dan yang menjadi bagian dari sunnah. Dan nas itu tentu saja bisa berupa teks, bisa juga non tekstual kalau kita mengacu kepada amal Ahlul Madinah. Nah, sebetulnya masalah pungutan ini cukup clear dibahas di dalam syariat Islam, karena nasnya juga cukup jelas. Jadi paling tidak ada 3 ayat Al-Quran yang bisa kita lihat. Jadi saya mencoba membuat satu gambaran yang bisa dilihat dalam satu halaman ini, bagaimana posisi pungutan itu didudukkan di dalam syariat Islam. Nah, kalau kita mengacu pada surat An-Nisa ayat 29, ini adalah dalil yang sangat clear. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya, jadi diperintahkan kepada orang beriman, jangan mengambil harta sesamamu, jangan saling makan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan perdagangan yang redo sama redo. Nah, di sini dengan sangat jelas. Jadi haram hukumnya mengambil harta dengan batil. Nah, yang dimaksud batil itu paling tidak ada 3. Pertama adalah riba. Yang kedua adalah mengambil hak orang lain, misalnya mencuri atau merampok. Dan yang ketiga adalah memaksa. Karena yang dikecualikan, yang dibolehkan adalah antara minkum, redo sama redo. Jadi tidak boleh dipaksakan. Nah, di sisi yang lain ada 2 ayat Quran yang berkaitan, ya. Yang pertama adalah surat Al-A'raf 86 yang di sebelah kanan itu. Yang maknanya di situ adalah janganlah kamu duduk di tepi jalan untuk menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah dan kemudian membelokkannya. Nah, yang dimaksud menakut-nakuti dan menghalangi itu salah satunya adalah memajaki. Jadi dulu ada praktek orang-orang yang selalu menghalang-halangi di jalan, terutama para pedagang, yang kemudian dimintai kutipan, yang kemudian dikenal sebagai al-maks, ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga yang saya ingin sebutkan lebih dahulu adalah surat An-Nur, yang artinya janganlah kamu memaksa hamba sahayamu untuk melacur sedang mereka menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Nah, jadi ini asbabun nuzul dari ayat ini adalah karena Abdullah bin Ubay, yang kita tahu adalah seorang munafik, itu ingin mendapatkan upeti dari hamba sahayanya. Jadi dia perintahkan hamba sahayanya untuk melacur supaya dia bisa membayar upeti yang dikenal sebagai daribah. Kemudian turunlah ayat ini bahwa itu tidak boleh. Nah,
itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang semuanya jelas, ya. Haram hukumnya memakan harta secara batil, yang antara lain secara clear masuk 3 kategori, yaitu riba, kemudian yang bukan haknya, mencuri, merampok, dan yang ketiga adalah yang memaksa. Nah, inilah yang kemudian semuanya berkaitan dengan pungutan atau pajak yang diharamkan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam gambar yang saya buat ini, sesungguhnya ada 2. Jadi kalau dalam usul fikih itu, hukum itu ada beberapa, ya. Antara lain bisa dilihat dari 2, yaitu yang disebut hukum ta'lifi, di mana di situ dengan jelas sudah dipilih, ditetapkan. Kita mengenalnya dalam 5 hukum, ya, wajib, halal, haram, mubah, makruh. Dan yang kedua adalah yang bersyarat karena sesuatu sebab akibat, ya, itu yang disebut hukum wadi. Nah, masalah pungutan ini kita lihat ada yang masuk kategori ta'lifi, ada yang masuk kategori bersyarat, ya, atau wadi. Nah, jadi dengan clear kita bisa melihat ada 3 jenis kategori besar pungutan. Yang pertama adalah yang wajib, ya. Yang kedua adalah yang haram, dan yang ketiga yang bersyarat. Nah, yang wajib kita juga dengan sangat mudah sebetulnya melihat apa yang diatur dalam syariat Islam, karena di situ dibagi 2, yang diwajibkan pada kaum muslimin dan yang diwajibkan kepada non muslimin yang dikenal sebagai kafir dhimmi. Nah, yang muslim jelas dalam surat At-Taubah Allah SWT memerintahkan khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari harta mereka. Nah, ini perintah yang qat'i, yang sangat jelas, tidak ada tafsir lain bahwa wajib mengambil sedekah dalam hal ini adalah zakat. Jadi yang wajib. Nah, kita tahu zakat dibagi 2, ya kan? Ada zakat mal pada harta dan zakat fitrah, yaitu pada jiwa. Nah, kita kemudian melihat bahwa bagi kalangan non-muslim ada kewajiban yang serupa, yaitu pertama adalah jizyah. Nah, ini adalah yang semacam fitrah, yaitu dikenakan pada jiwa, per kepala. Walaupun tidak semua, ada yang dikecualikan, yaitu habasahaya, kemudian orang tua, dan anak-anak, itu tidak bayar jizyah. Dan yang kedua ada kharaj. Nah, kharaj itu serupa dengan zakat pada pertanian di dalam kewajiban kaum muslimin. Nah, bedanya adalah 3 yang pertama, atau zakat dan jizyah, itu kewajibannya datang dari nas Al-Quran. Sedangkan kharaj tidak ada dalam nas, baik Quran maupun hadis. Tetapi ini adalah hasil ijtihad dari Khalifah Umar bin Khattab. Gitu. Nah, kemudian ada yang saya taruh di situ sebagai titik temu antara zakat dan kharaj, yaitu usur. Jadi kharaj itu bermula dari ijtihad Khalifah Umar untuk menetapkan tanah-tanah dari hasil fa'i. Jadi kalau berjihad umat Islam itu ada 2 hasilnya, yaitu ghanimah yang diperoleh dengan cara menaklukkan wilayah Darul Harb melalui peperangan. Nah, ada harta rampasan yang tidak melalui pertempuran, tidak melalui peperangan, yaitu melalui perjanjian. Mereka menyerah, damai, ya kan? Tanahnya diambil. Nah, sebelum Khalifah Umar membuat ijtihad itu termasuk ghanimah, dibagikan. Tapi kemudian Khalifah Umar berpikir, yang pada waktu itu ditentang juga oleh banyak sahabat, termasuk Bilal, menolak konsep kharaj ini. Tapi Khalifah Umar kemudian menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, terutama dalam surat Al-Hasyr, tentang pembagian harta, tentang bahwa harta itu harus beredar di kalangan orang miskin dan sebagainya. Maka kemudian ditetapkanlah kharaj, yaitu tanah-tanah itu tetap dikuasai oleh pemiliknya, tapi mereka membayar pungutan yang disebut sebagai kharaj.
Nah, kalau kemudian mereka menjadi muslim, maka berubah status tanahnya menjadi tanah usyur. Sama dengan tanah milik muslimin yang kena kewajiban zakat. Disebut usyur karena ketetapan zakatnya 10%, 1/10, ya kan? Walaupun kita tahu di situ ada beberapa ketentuan yang kemudian tergantung pengairannya. Kalau pengairannya itu tada hujan dan pengairan alamiah, dia kena 10%. Kalau pengairannya itu irigasi, kena separuhnya, yaitu 5%, ya kan? 1/20-nya. Nah, jadi kalau kita mengingat bahwa zaman dulu itu tidak seperti hari ini, di mana tanah itu menjadi komoditi, ya kan? Nah, zaman dulu tanah itu seperti udara. Tanah ini milik umum. Hanya ada tanah yang mati, tidak bertuan, ada yang kemudian bertuan, yaitu dengan cara diolah. Nah, jadi datangnya tanah usyur itu dari dua tadi. Kalau ada muslimin yang mengolah tanah, maka dia menjadi hak, ya kan? Nah, itu kemudian menjadi tanah usyur, yaitu yang wajib dizakati. Nah, yang dizakati bukan tanahnya, melainkan produk pertaniannya. Dan tidak semua pertanian. Sayuran misalnya tidak kena zakat. Yang kena zakat itu polong-polongan, kemudian beberapa jenis buah-buahan yang bisa dikeringkan seperti kurma, kemudian kismis dan seterusnya. Itu detailnya lah. Nah, haraj ada dua macam. Ada yang berdasarkan luas tanahnya dan itu dibayarkan dengan dinar atau dirham. Ada yang disebut muqasamah. Nah, kalau muqasamah itu seperti usyur, seperti zakat, yaitu ditetapkan berdasarkan produknya, gitu. Nah, karena itu kalau kita baca ketentuan mengenai haraj itu banyak variasinya, tergantung cara pengairannya, tergantung tanamannya, tergantung jenis kualitas tanahnya dan seterusnya. Nah, itu menetapkan kemudian berapa besaran haraj. Nah, tapi yang kita bisa lihat adalah bahwa dalam seluruh kebijakan para khalifah dan sultan itu selalu membuat semurah mungkin. Nah, itu pokok yang harus kita pahami, bahwa pungutan yang halal ini, yang wajib ini pun bahkan dibuat semurah mungkin. Jadi ketika Khalifah Umar merebut Irak, itu pajak tanah yang ditetapkan oleh penguasa sebelumnya, yaitu orang-orang Majusi Persia, itu 27 dirham per satu jarib misalnya, ya. Satu jarib itu 60 kali 60 hasta. Nah, dulu disebutnya jarib. Kalau sekarang kira-kira satu hasta ini kan setengah meter. Jadi kalau satu jarib itu kira-kira 30, sekian kali 30, sekian. Jadi 1000 meter persegi. Bayangkan, tanah 1000 meter persegi oleh Khalifah Umar ditetapkan harajnya hanya 1 dirham. Jadi semula 27 dirham di bawah penguasa Persia, kemudian dirubah hanya menjadi 1 dirham. Jadi murah sekali. Nah, tapi kalau kita lihat ya ada juga yang sampai 10 dirham, 15 dirham, 5 dirham, tergantung pada tanaman apa yang ditetapkan. Misalnya minyak zaitun, tanaman zaitun itu termasuk yang agak mahal. Tapi ada kurma, ada jagung, ada gandum dan sebagainya, itu berbeda-beda. Nah, jizyah itu setahun sekali, dibayarkan setahun sekali, dan besarnya pun ringan sekali, 1 dinar rata-rata, walaupun pernah setinggi-tingginya sampai 4 dinar per tahun, gitu. Nah, itulah pungutan yang wajib menurut syariat Islam. Zakat bagi kaum muslimin, dan itu 2, fitrah dan mal, dan bagi non-muslim adalah jizyah dan haraj. Nah, lalu ada pungutan jenis yang lain yang diharamkan, yaitu yang disebut maks. Jadi ini adalah dijelaskan secara lebih detail oleh satu hadis dari Rasulullah SAW yang sahih sanadnya, yaitu layat khulul jannah sahibul maks. Tidak akan masuk surga para pemungut maks. Nah, yang dimaksud dengan maks itu seperti yang terkait dengan ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu pungutan yang diambil pada para pedagang. Dengan kata lain, padanan modern dari maks adalah pajak pertambahan nilai, PPN. PPN itu haram, gitu. Nah, yang kedua adalah daribah.
Nah, kalau kita lihat literatur dalam bahasa Arab modern, itu pajak secara umum itu dikenal sebagai dharibah. Jadi kalau di Arab Saudi itu Direktorat Pajak itu namanya Al-Maslahah Al-Dharibah kalau nggak salah. Jadi dharibah adalah bahasa Arab modern yang diterjemahkan sebagai pajak. Nah, makna asli dharibah adalah upeti. Dan ini bagian dari penghambasahayaan, perbudakan. Jadi para budak itu kan milik tuannya. Dan dia harus bekerja mengabdi pada tuannya. Tapi biasanya boleh dia bekerja di luar sepanjang dia membayar dharibah. Jadi kamu boleh bekerja di luar, cari makan, cari uang, tapi kamu bayar sebagian dharibah. Nah, padanan modern dari dharibah adalah pajak penghasilan. Jadi kalau kita lihat, pajak penghasilan ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Jadi Anda boleh bekerja sebagai apa saja. Mau jadi dokter, mau jadi hakim, mau jadi tukang sapu, apapun level pekerjaan yang bisa Anda lakukan sepanjang Anda membayar dharibah. Jadi persis inilah perbudakan modern gitu. Nah, kita tahu dari ayat surat An-Nur 33 tadi, kisah Abdullah bin Ubay yang menyuruh hamba saya untuk melacur supaya dia mendapatkan upetinya gitu. Jadi dharibah adalah sifatnya umum untuk apa saja. Tapi yang kita pahami dari kisah yang kemudian menjadi asbabun nuzul surat An-Nur 33 lebih gawat lagi, karena dia menyuruh hamba saya untuk bekerja bahkan yang haram, yaitu sebagai pelacur. Nah, kita lihat dalam sistem modern, halal haramnya sesuatu kan hanya itu ukurannya. Anda bayar dharibah apa enggak? Anda boleh punya lokalisasi, itu dibilang lokalisasi legal sama ilegal, hanya satu kategorinya perbedaannya, yaitu Anda bayar pajak apa enggak. Betul nggak? Anda boleh punya pabrik miras, gitu. Halal haramnya juga hanya satu kategorinya. Anda bayar pajak apa tidak? Kalau Anda bayar pajak, bayar dharibahnya, berarti Anda legal, gitu. Nah, jadi lihat ya, bahwa sistem modern ini sebetulnya hanya wujud ulang dari yang juga ada sejak dulu, gitu. Nah, ketika Islam datang kan sama. Ketika Islam datang kan semua sudah berjalan. Hukum Persia berjalan, hukum Romawi berjalan, gitu. Nah, kemudian datanglah syariat Islam. Datanglah syariat Islam membawa hukumnya sendiri, di mana dalam konteks pungutan adalah seperti yang saya jelaskan. Nah, itu adalah yang sangat clear, mana yang halal, mana yang haram. Nah, jadi kalau kita mau melihat perpajakan modern, ya padanannya hanya apakah itu maksim ataukah dharibah, gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan sepertinya orang-orang yang berargumentasi bahwa pajak itu halal karena dulu ada kharaj, ada jizyah, ada zakat dan sebagainya, gitu. Itu tidak ada hubungannya, dua hal yang sama sekali berbeda. Justru memberikan kejelasan bahwa pungutan itu ada yang halal, ada yang haram, ya. Nah, ada satu lagi yang kondisional, di mana pungutan itu boleh dilakukan pada saat ada sebab yang mengharuskannya, yaitu yang disebut usyur. Nah, ini yang dalam bahasa modern kita kenal sebagai bea cukai, di mana usyur ini dulu ditentukan dibolehkan di daerah perbatasan. Karena pedagang, jadi batas antara Darul Harb dan Darul Islam, di mana ketika orang-orang Muslim keluar masuk ke Darul Harb, mereka dikenai cukai 10%, disebut usyur. Nah, disitulah kemudian dibolehkan, ditetapkan sebagai reciprocal, sebagai timbal balik. Karena mereka memajaki kita, maka kita boleh memajaki mereka. Dalam konteks ini adalah keluar masuknya barang yang kita kenal hari ini sebagai cukai, yaitu al-usyur, gitu.
Nah, dan itu tetap dikenakan pada non muslim. Kalau pedagang muslim walaupun dia tinggal di Darul Harb tidak boleh dikenai usyur. Paling-paling dikenai zakat perdagangan 2,5%. Nah, ini seringkali dikutip dengan misleading bahwa yang muslim pun dikenai cukai yaitu 2,5%. Itu bukan cukai melainkan pajak perdagangan yaitu 2,5% sebagaimana kita ketahui. Gitu. Nah, jadi lihat ya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, maka menjadi clear bagaimana mungkin pajak bisa dihalalkan. Sedangkan dalam syariat Islam sudah dijabarkan demikian jelasnya, ada pungutan yang halal, ada yang haram. Bukan halal sebetulnya istilahnya, tapi wajib. Karena kita tahu zakat itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari rukun Islam. Jadi tidak ada kaitan antara zakat dengan konsep pungutan dalam pengertian seperti pajak modern atau pungutan modern, gitu. Dan kalau kita lihat bahkan di zaman modern itu yang disebut pajak pendapatan terutama itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima, sehingga Einstein mengatakan bahwa salah satu hal yang tidak bisa dimengerti dalam kehidupan ini adalah pajak pendapatan. Bayangkan bagaimana mungkin seseorang bekerja kemudian ada pihak lain meminta bagian dari pekerjaan itu yang aslinya adalah dari ribah tadi itu. Itulah sistem perbudakan, gitu. Dan kalau kita lihat konstitusi Amerika itu melarang adanya pajak pendapatan di Amerika. Baru sesudah Amerika harus berperang dan menjelang berdirinya The Fed, artinya kita tahu itu artinya adalah mulai terjadi perubahan penguasa, di mana lahirlah satu kelas baru, yaitu kelas bankir. Konsep pajak pendapatan itu dibolehkan. Jadi di Amerika kemudian dibuat amandemen konstitusi, amandemen nomor 16. Itu baru tahun 1913. Nah, sebelumnya di Eropa itu juga tidak dikenal yang namanya pajak pendapatan. Baru mulai diterapkan oleh Inggris ketika dia harus berperang melawan Prancis. Jadi sudah revolusi Prancis, ya, mulai mereka perlu uang untuk berperang, dikenakanlah pajak pendapatan. Nah, jadi lihat, pajak pendapatan itu sangat melawan akal sehat, ya kan? Dan sangat melawan fitrah yang dibuktikan bukan hanya dalam kalangan Muslim, tapi di luar Muslim dan sampai bahkan di zaman modern, konsep pajak pendapatan itu ditolak oleh manusia pada umumnya. Gitu. Nah, jadi Rasul SAW, ini seringkali banyak yang mengutip bahwa pajak dibolehkan dalam keadaan tertentu, ketika Baitul Mal tidak punya dana, kosong. Nah, ini juga misleading. Pertama, Baitul Mal hari ini tidak ada. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Baitul Mal kosong? Kita dirikan saja tidak, ya kan? Dan yang membolehkan juga karena adanya keperluan lain. Nah, tapi lihat yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika mau perang Tabuk. Ini perang terbesar yang pernah dialami di zaman Rasulullah SAW. 30.000 umat Islam harus melawan 100.000 orang-orang Romawi, ya, pada tahun 9 Hijriah. Nabi sangat perlu dana waktu itu. Tapi beliau ya cuma mengatakan kita perlu uang. Ya siapa mau jihad fisabilillah dengan hartanya bersilakan. Jadi tetap sifatnya sukarela. Sayyidina Utsman kemudian bersedekah 1000 onta. Sayyidina Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Jadi perang Tabuk itu dibiayai dari sedekah sukarela. Gitu. Jadi alasan yang membenarkan bahwa karena Baitul Mal kosong maka pajak menjadi halal itu tidak bisa diterima. Baitul Malnya saya tidak ada. Begitu juga alasan lain bahwa pajak diperlukan untuk pembangunan. Itu juga tanda tanya besar. Apa yang dimaksud dengan pembangunan? Untuk keperluan siapa? Gitu. Ya kan?
Dan kalau kita lihat sejarah pemajakan, semuanya berkaitan dengan keperluan para bankir, hutang pada para bank, riba dengan kata lain. Jadi pajak itu didahului oleh riba yang merajalela. Itu. Nah, karena itu sekali lagi bahwa dengan penjelasan yang ringkas tapi cukup komprehensif ini terlihat pada kita bahwa di dalam syariat Islam ada pungutan yang wajib, yaitu zakat bagi muslim, kemudian jizyah dan kharaj bagi non muslim, lalu ada yang dibolehkan dengan syarat tertentu, yaitu bea cukai yang disebut al-usyur. Nah, lalu dua yang justru masuk kategori besar yang kita kenal sebagai pajak dalam sistem modern, yaitu maksin dan riba. Itulah dua-dua pungutan yang diharamkan oleh syariat Islam, gitu. Dan itu yang hari ini menjadi sumber pokok dari penguasa untuk membiayai entah apa yang dibiayai, yaitu dengan cara memajaki rakyatnya, gitu. Dan Nabi mengatakan dalam beberapa riwayat, ya, tidak ada kewajiban bagi muslimin kecuali zakatnya. Ya, dan Nabi mengatakan kalau kamu sudah bayarkan zakatnya, sudah selesai seluruh kewajiban dalam hal harta, gitu. Nah, jadi dengan sangat clear, dan di sini saya tambahkan satu lagi hadis yang menunjukkan betapa masalah pemungutan maks ini sangat serius. Ketika dalam satu hadis yang lain Nabi mengkiaskan pelacur atau pezina yang bertobat itu dengan pemungut pajak, gitu. Dan sudah barang tentu yang populer di kita karena sudah sering kita bahas adalah bagaimana Nabi mengharamkan pajak di pasar. Jadi pasarnya sendiri haram dipajaki, perdagangannya haram dipajaki. Nah, hari ini pajak segala sisi, gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan kejelasan pada kita dan bagaimana kita mensikapinya, bahwa syariat Islam itu harus didudukkan sebagaimana asalnya, sebagaimana aslinya, gitu. Bukan syariat Islam itu diubah-ubah karena situasinya yang berubah untuk membenarkan situasi yang kita alami hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.